rahasia besar yang selama ini belum sanggup diungkapkan. Apa sih ya? Dia bakalan buka gak sih sama kamu teman-teman ya? Apa yang bakalan dibuka? Apa sih? Apa buat kalian semua teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada ya. Semoga bacaan ini bisa jadi sedikit ya reminder ataupun apa ya, sharing kita ya di sini. Oke, dan buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia Audio Sound Therapy ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Yuk kalian mampir yuk, kalian boleh banget klik di description, di sana ada link untuk kalian menuju ketiga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Itu adalah Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Audio sound therapy ini buat kalian semua yang ingin berubah karena yang jauh lebih baik tapi masih belum tahu caranya kayak gimana. Salah satu teknik terapi dengan menggunakan brainwave, binaural, isokronik dan lain-lain sebagainya ya. Kalian boleh googling sendiri apakah itu ya, yang jelas aku membuatnya dengan penuh kerendahan hati untuk semoga bisa terbantu teman-teman semua ya. Dan buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget kontak ke email ya. Emailnya ada di description juga teman-teman, oraclecardindonesia@gmail.com. Ada di sana semua, kalian boleh klik aja. Di setiap videonya Oracle Card Indonesia ada. Oke. Right, kita baca Sagittarius Still Edition Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Yang pertama kita lihat rahasia besar apa sih ya yang dia bakalan buka atau dia ingin buka sama kamu tentang fitnah kan ya. Fitnah kejam ya. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah teman-teman ya. Jadi tentang fitnah-fitnah yang selama ini bergulir gitu ya. Artinya mungkin aja kamu yang difitnah atau dia yang merasa difitnah atau mungkin dia melakukan fitnah. Nah ini dia ya, ini bakalan diakui gak sih gitu kan, atau rahasia yang dia buka tentang fitnah memfitnah ini ya. Kita lihat yang selanjutnya ya, dia berusaha banget ya untuk memperjuangkan gitu. Kalau misalkan dibilang dia memperjuangkan untuk mengklarifikasi, membenarkan pandangan-pandangan yang salah dan sebagainya, itu dia tadi ya, dari hasil pemfitnahan seseorang. Kita lihat hubungan kamu sama dia apa. Woi, sahabat dong gitu kan ya, temen, sahabat, orang yang dekat sih ya. At least kalau misalkan ada apa-apa dia kayak berasa, kalau kamu yang diapa-apain dia yang berasa emosi. Ya, seperti itu. Kalian udah kenal lama, lumayan ya, kalau dibilang lumayan, tapi dekat teman-teman dia, secara emosional dekat. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya tuh unik ya. Kalau dibilang logis, cukup logis. Orang yang cukup beruntung untuk hal-hal yang sifatnya finansial atau materi ya teman-teman ya. Lalu orang yang nyenengin. Kalau dibilang nyenengin, traumanya dia cukup banyak dalam hidup. Banyak sekali kesusahan secara mental ya. Kalau dibilang secara mental, trauma-trauma yang luar biasa. Hidupnya dia juga, perjuangannya juga luar biasa. Walaupun kalau misalkan dibilang sekarang ini posisi secara financially dia oke ya. Jadi artinya oke lah gitu. Cuman oke-nya dia tuh kudu berjuang gitu loh teman-teman ya. Bukan seseorang yang kayak lahir jebret udah yang wow banget gitu, enggak ya. Harus ada perjuangan. Cuman itu dia bisa bagus di sana, cukup beruntung dalam hal yang kaitannya dengan pendidikan, pekerjaan ya. Orang yang seperti ini sosok yang inspirasional ya, artinya kemungkinan besar banyak orang yang melihat dia dan angkat topi, artinya kayak salut sama kepribadiannya, salut kepada apa yang dia lakukan selama ini ya. Seperti itu. Inspirasi ya, oke sih ya, cukup inspirasional. Banyak yang suka ya. Cukup ekstrovert sebenarnya, cuman dia punya sisi di mana orang lain itu nggak tahu. Yang tahu cuman sahabatnya aja atau teman dekatnya atau mungkin keluarganya. Ya dia nggak buka itu sama orang lain gitu loh teman-teman ya. Jadi dia tuh benar-benar tahu cara menempatkan diri yang baik itu seperti apa. Nah ini tipikal orang yang kayak begini.
Kita lihat apa yang sebaiknya mesti dilakukan. Oke, didengarkan iya teman-teman ya, tapi kamu juga harus tahu kemana sih kamu mau menuju gitu. Apa sih yang kamu harus lakukan, karena bisa jadi ya mungkin ini disampaikan supaya kamu melakukan suatu langkah gitu kan di dalam hidup seperti itu. Oke, ini yang pertama ya teman-teman ya, ini yang pertama. Sekarang kita akan melihat yang kedua seperti apa. Rahasia yang pengen dia buka ini tentang apa sih? Kalau dilihat di sini the portal itu adalah tentang apa ya, langkah apa yang dia mau apa yang dia mau lakukan dalam hidup gitu kan, yang berbeda banget dengan apa yang dia mau dengan apa yang dipikir secara logis. Misal kamu tuh sukanya nyanyi gitu, tapi kamu disuruh orang jadi direktur gitu. Nah, itu kan berbeda kan ya. Diminta untuk diminta untuk mengerjakan satu hal harus 8 to 5 gitu kan, duduk di belakang meja dan nggak ngapa-ngapain ya. Urusannya hanya dengan angka ya, di mana kamu nggak suka itu, tapi kamu sendiri suka art, suka kesenian gitu. Nah itu kan jauh banget gitu kan. Nah ini yang dia bakalan buka nih, tentang keinginannya dia yang sebenarnya, yang bikin dia bahagia itu apa. Hey, menyangkut tentang apa dan tentang siapa? Menyangkut tentang orang yang selama ini ya nge-push ya. Kalau misalkan dibilang nge-push gitu, artinya maksa gitu untuk menjadi seperti apa yang mereka mau ya. Dia dijadikan sosok seperti apa yang mereka mau untuk ibaratnya itu memenuhi harapan, memenuhi kebutuhan ya, seperti ini. Lalu siapa dia ya? Dia yang pertama ya teman-teman ya, hubungannya apa sama kamu? Kalau dibilang ini bisa jadi adalah sosok seorang figur pemimpin ya, bisa jadi atasannya kamu, bisa jadi orang yang punya otoritas ya di atasnya kamu, bisa jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalian udah lama kenal? Udah lama kenal banget. Ciri-cirinya dia seperti apa? Seorang pelindung ya, seorang pelindung, tanggung jawab pasti ya. Orang sangat bertanggung jawab banget, seorang pelindung. Kalau udah sayang sama orang, dia bakalan sayang banget. Kalau dia punya tim, dia bakalan membawa timnya tersebut ke arah yang baik gitu. Artinya tanggung jawabnya luar biasa sih orang ini ya. Dalam keadaan seperti apapun dia tidak akan meninggalkan gitu. Ya, ini orang yang kayak begitu secara intuitif ya, cukup tajam. Walaupun kelihatan kuat, walaupun seorang pelindung yang cukup wow gitu kan, tapi tetap teman-teman sisi fragile-nya dia ada ya, sisi feminim, perasaannya dia, terus apa ya, kayak sebenarnya emosi ya, banyak emosi yang terpendam, banyak emosi yang terperangkap, tapi bagusnya dia mature, dia bisa mengatasi itu dengan sangat baik ya. Ini orang yang seperti ini bisa beradaptasi dengan sangat mudah, artinya dalam keadaan se-ekstrim apapun dia mampu gitu loh untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi dia nggak akan maksa lingkungannya menjadi seperti apa yang dia mau gitu kan, tapi dia yang pada akhirnya beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dia. Jadi dia bisa survive dimanapun dia berada. Survival skillnya cukup tinggi teman-teman ya, seperti itu. Dan kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan ya sama kamu. Kalau kita lihat di sini ya, orang itu boleh yang namanya punya impian gitu kan, tapi untuk yang bagaimana dan seperti apa ya, rasanya kalau misalkan dilihat di sini, apalagi hubungan kamu ya agak sedikit apa ya, kayak ya hubungan atasan dan bawahan, atau hubungan secara struktural, atau hubungan yang secara dia adalah figur otoritas yang jauh lebih tinggi, pasti ya nggak sembarangan gitu loh teman-teman ya. Tapi bukan berarti kamu nggak berani speak up, bukan gitu. Jadi ada yang kamu harus tahu bahwa porsinya kamu bicara adalah sebegini ya, dan porsinya mendengarkan adalah seperti ini. Jadi itu akan win-win solution gitu ya teman-teman ya. Kalau beda sih ya, kalau kamu lebih ke tipikal orang yang akan melakukan apa yang sesuai dengan kata hatinya kamu. Kalau dia kepingin tapi masih belum bisa karena ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini adalah yang kedua. Lalu kita bakalan lihat yang ketiga seperti apa. Oke,
Rahasia yang bakalan dia buka ini adalah tentang sisi logis dari apa yang terjadi selama ini, kecurigaannya gitu kan, hal-hal yang membuat dia ragu akan sesuatu hal. Nah ini bakalan dibuka nih ya, kita lihat. Menyangkut apa? Menyangkut tentang pengaruh-pengaruh orang. Artinya ada hal-hal yang mungkin dibicarakan di belakangnya kamu, di belakangnya kalian, dan yang dibicarakan ini nggak baik gitu ya, memfitnah, mempengaruhi, memprovokasi orang-orang sekitarnya untuk sesuai dengan apa tujuannya mereka ya, seperti itu. Lalu siapa sih dia? Kita lihat apa hubungannya sama kamu. Oh, kamu dan dia ya itu adalah pihak yang disalahkan, kamu dan dia adalah pihak yang diomongin gitu ya, atau kamunya aja yang diomongin juga bisa teman-teman ya, tapi mungkin dia yang dituduh jadi provokator juga bisa sih ya. Seperti itu hubungannya kalian. Nah kita lihat kalian udah lama kenal apa belum. Kalian udah lama kenal, udah teman-teman ya, udah lama kenal. Terus habis gitu juga ciri-cirinya kita lihat, orangnya asik ya, kalau di depan sama di belakang agak sedikit berbeda, tapi bukan berarti dia nggak jujur ya teman-teman ya. Dia berusaha banget yang namanya bisa mengkotak-kotakan. Oh, saat aku berada di sini aku akan seperti ini, saat aku berada di sana aku akan seperti ini. Jadi memang orangnya cukup asik sih ya. Mampu beradaptasi juga ya. Lalu kalau kita lihat di sini the down ini typically orang yang kalau dibilang sabar ya enggak juga sih teman-teman ya. Ya enggak juga sih ya lumayan lah gitu kan, lumayan sabar, tapi nggak sabar-sabar amat juga gitu. Traumanya cukup banyak ya teman-teman ya, orang dengan hidup yang nggak gampang, pengalaman hidupnya cukup banyak gitu, cuman luka yang dia rasakan juga cukup banyak, traumanya banyak sekali orang ini, tapi dia bisa kuat dari hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Jadi semakin digempur dengan hal-hal yang gak enak atau hal-hal yang menyakitkan, dia entah kenapa secara mental ya, secara apa sih, kekuatan itu jauh lebih kuat teman-teman ya. Ini orang yang hidupnya gak gampang. Oke, kita bakal lihat untuk apa yang sebaiknya kamu lakukan. Oke, pelan-pelan ya, pertimbangkan pelan-pelan apa yang diomongin, apa yang diucapkan, apa keluh kesah ya dan sebagainya. Ini diolah baik-baik teman-teman ya, karena kalau misalkan kita lihat di sini, kalau dalam posisi yang seperti ini kamu mesti jernih, jangan terlalu terburu-buru. Nanti si A cerita begini kamu terpengaruh, si B cerita seperti ini kamu terpengaruh, nanti nggak dapat cerita utamanya. Ya seperti itu. Jadi mesti sabar sih ya, kudu sabar, kudu ngikutin alur juga ya. Pada saatnya ya udah gitu, keluarkan gitu. Ibaratnya kita punya kartu as gitu teman-teman ya, seperti itu, right? Jangan terlalu terburu-buru, pertimbangkan baik-baik sebelum melangkah. Yes, kita bakalan jumpa lagi ya di next Timeless General Reading dengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula teman-teman. Ingat buat subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Terapi untuk kehidupan yang jauh lebih baik pastinya, terapi diri. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye-bye.